Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Loving Father in heaven, Allah Bapa yang Maha Kasih yang di surga. happy Sabbath. Selamat Sabat. We love you, we praise you, Kami mencintaimu, kami memuji namamu. and we ask that you would please not only be with us, but be among us now. Kami minta agar Engkau tidak hanya bersama dengan kami, tapi berada di antara kami. May every word, every thought, every action, Sehingga setiap kata, setiap pemikiran, dan setiap perkataan bahkan senyuman di wajah kami. we ask this in Jesus' name. Kami minta dalam nama Yesus. Amin. Am I on now? Okay, all right. Selamat Sabat, Selamat Sabat. selamat datang. Welcome. All right. So, how many of you have been to the meeting so far? Berapa di antara Anda yang sudah menghadiri acara ini sampai hari ini? We've been talking about why it is that God seems harsh in the Old Testament. Kita telah berbicara bagaimana seolah-olah Allah terlihat seperti keras selama pelajaran that is sebelumnya. because our view of God has been skewed by the enemy. Dan itu karena cara pikir kita selama ini sudah dirusakkan oleh si musuh itu. How many of you know who Bill Nye the Science Guy is? Berapa yang tahu seorang ilmuwan yang bernama Science Guy? Did you know that he met with one of the champions of our people just recently? Tahukah Anda bahwa baru-baru ini dia bertemu dengan salah satu pemuka di antara orang-orang? Has anyone been to the Ark exhibit or heard about the Ark exhibit? Siapakah yang sudah pernah mengunjungi mengenai pameran Bahtera itu? So Mr. Nye went to the Ark. Did you know that? Jadi Mr. Nye ini dia kunjungi pameran mengenai Bahtera itu. And they went back and forth and back and forth. Dan mereka berbicara panjang lebar. But I'm afraid to tell you that Mr. Nye did not become a Seventh-day Adventist that day. Tetapi saya mau sampaikan bahwa Mr. Nye tidak menjadi seorang yang percaya kepada berita Advent. And our people that observed them said that Mr. Nye came to a different conclusion because he had a different starting point. Bahkan sangat disayangkan, Mr. Nye gantinya dia memiliki pengertian yang benar, dia tiba pada suatu konsep pemahaman yang salah karena dari awalnya dia sudah punya konsep yang salah mengenai Bahtera. What I'm presenting this morning is the starting point. Apa yang akan dibawakan oleh saudara kita ini adalah sebuah titik awal. If you understand this truth, the Bible will be a new book for you. Dan kalau Anda mengerti mengenai titik awal ini, maka Alkitab seharusnya menjadi hal yang sangat mudah untuk dimengerti. But the first thing we need is a new heart. Tetapi hal pertama yang Anda butuhkan adalah hati yang baru. So I'd like to ask God for that now. Dan saya mau minta Tuhan untuk hati yang baru itu sekarang. Please bow your heads as Kelvin and I kneel. Tundukkan kepala saat tim dan saya akan berdoa. Loving Father in heaven, Allah Bapa yang Maha Kasih di surga. you are good and only good. Oh, Engkau begitu baik dan sangat baik. You are love. Engkau adalah cinta itu. And I pray that your love would flow among us and through us today. Dan aku berdoa agar cintamu itu akan mengalir di antara kami pada hari ini. Help the scales to come off our eyes when we read your word. Hilangkan selaput pada mata kami saat kami mendengarkan firman itu. That we may truly see you as you are. Agar kami dapat sungguh-sungguh melihatmu seperti apa adanya. I pray that you would use Kelvin and I now. Aku berdoa agar kiranya Engkau menggunakan Tim dan Levin saat ini. In spite of us being weak, sinful, broken vessels, Terlepas daripada keberadaan kami yang lemah dan pendosa ini Tuhan. may we be hidden behind the cross of Jesus Christ, Izinkan kami untuk disembunyikan di balik salib Kristus itu. that only your Son may be seen. Agar hanya anakmu saja yang terlihat Tuhan. For we ask in his name. Karena kami minta dalam namanya. Amen. Amin. So a very simple question to begin for you. Jadi sebuah pertanyaan sederhana yang kita akan mulai untuk Anda. Does God love you? Apakah Tuhan mencintai Anda? All right. Oke. Does God love Jesus, his son?
Apakah Allah Bapa mencintai anaknya Yesus Kristus? Does God love the angels that serve him? Apakah Allah mencintai malaikat yang melayani dia? Does God love the people who don't know about him yet? Atau apakah Allah mencintai orang-orang yang belum tahu mengenai dia? Does God love the people who do know about him but refuse to serve him? Atau apakah Allah mencintai orang-orang yang tahu mengenai Allah tapi menolak akan Allah? Does God love the evil angels? Apakah Allah mencintai malaikat-malaikat jahat? It gets very quiet all of a sudden during that one, doesn't it? Tiba-tiba terdengar diam, tidak ada suara mengenai pertanyaan ini. Does God love the devil? Apakah Allah mencintai setan itu? Most of you are really quiet, right? Dan banyak di antara Anda langsung terdiam, bukan? The first questions are like, yes, yes, praise God. Pertanyaan pertama, ya, puji Tuhan. And then it's like, yes? Lalu mulai berubah seperti, ya, tidak pasti. There's always uncertainty with the last several groups. Selalu ada ketidakpastian mengenai pertanyaan yang terakhir ini. In fact, I think I saw several no's for the last two. Bahkan ada beberapa di antara Anda yang saya lihat mengangguk-angguk di pertanyaan-pertanyaan yang kedua. Hopefully by the end of the sermon, you'll be able to answer it biblically from the Word of God. Saya harap di akhir pemberitaan ini Anda dapat menjawab dengan jelas sesuai dengan firman Tuhan. Open your Bibles to 2 Samuel chapter 14, verse 25. Buka Alkitab Anda dalam 2 Samuel 2 Samuel chapter 14, verse 25, we'll meet a young man whose name was Absalom. 14 ayatnya yang ke-25. And Absalom had a very interesting position. Dan Absalom ini memiliki sebuah posisi yang cukup menarik. Although he was the crown prince, Walaupun ia adalah seorang pangeran, he anak was raja, also the most handsome man in the country. tetapi dia juga adalah seorang yang paling tampan di negeri itu. In all Israel, there was no one who was praised as much for his beauty as was Absalom. From the sole of his foot to the crown of his head, there was no blemish in him. Bahkan di antara seluruh bangsa Israel tidak pernah ada yang dipuji-puji sedemikian rupa seperti Absalom dipuji-puji oleh bangsanya pada waktu itu. He was perfect Dia sempurna on the outside, di bagian luarnya. but unfortunately not on the inside. Tetapi sayang sekali tidak pada bagian dalam. He rebelled against his father David. Dia memberontak kepada David atau Daud bapaknya. He stole the hearts of the people and the citizens. Dia bahkan mencuri hati orang-orang yang setia pada raja pada waktu itu. He tried to kill his father David, Bahkan dia berusaha membunuh ayahnya sendiri Daud. and he committed incest times 10. Bahkan dia melakukan sebuah tindakan seksual yang abnormal berulang-ulang kali. Absolutely diabolical. Sungguh-sungguh sebuah tindakan yang membinasakan. And now he and his father and their opposing armies must face each other. Dan apa akibatnya? Pasukan dari ayahnya dan pasukan dari Absalom harus berhadapan satu The dengan yang lain. servant of the Lord tells us that compared to Absalom's vast army, David's loyal men were a little handful. Firman Tuhan mengatakan bahwa perbandingan antara pasukan Absalom dengan pasukan ayahnya Daud tidak imbang. Begitu banyak pasukan dari Absalom dibandingkan pasukan Daud. As they're walking to what may be their final fight, Pada saat mereka mulai masuk ke dalam pertempuran akhir pada saat itu, David gives them one last order. Daud memberikan mereka satu perintah yang terakhir. And that order is very peculiar. Dan perintah itu begitu unik. He says, "Deal gently for my sake with Absalom." Dengarkan ini. Perintah Daud kepada pasukannya adalah perlakukan anakku David dengan creates lemah lembut. a public order that if it is possible to spare the life of the enemy general. Bahkan Daud mengatakan di seluruh hadapan pasukannya, jika memungkinkan, perlakukan jenderal pasukan musuh itu dengan baik.
It's a familiar story. You know the outcome of the battle. Dan Anda sudah tahu akhir cerita itu. Absalom is caught by his precious hair. Absalom tertangkap, rambutnya tersangkut di dahan pohon. Joab skewers him 3 times. Dan Joab, Panglima Joab, dia tusuk Absalom dengan tombak 3 kali. They throw him in a pit and throw a bunch of rocks on him, and that's the end of Absalom. Dan membuang Absalom mayatnya ke dalam sebuah lubang, menutupinya dengan batu-batu, dan itulah akhir cerita daripada Absalom. But someone is waiting in the city to hear the news. Tetapi ada satu orang yang menunggu-nunggu berita hasil perperangan itu. Who was that? Siapa itu? That was David. Itu Daud. And so they send a messenger. Jadi mereka kirim sebuah pembawa berita. And the messenger says, "We are victorious." Dan pembawa berita itu mengatakan, kita menang. Does David celebrate? Apakah Daud bersukaria saat mendengar hal itu? Does he say thank you for the good news? Apakah Daud mengatakan terima kasih ya untuk berita baik itu? He has only one question for the messenger. Dia hanya punya satu pertanyaan untuk pembawa berita itu. It's in 2 Samuel chapter 18 verse 28 and 29. Di dalam 2 Samuel 18 ayat 28 To the good news he dan has but 29. one question. Dari berita baik itu, Daud hanya memiliki satu pertanyaan saja. He says, "Is the young man Absalom safe?" Daud bertanya, apakah anak muda itu, The Absalom, first selamat? messenger gives him a vague answer. Pertama-tama pembawa berita ini memberikan sebuah jawaban yang sedikit kabur, tidak jelas. So he waits for the second messenger. Lalu Daud menunggu pembawa berita yang kedua. And the second messenger gives the same good news. Dan pembawa berita yang kedua pun membawakan berita baik yang sama. He says that God has avenged thee this day of all who rose up against thee. Pembawa berita itu mengatakan bahwa Allah sudah menghancurkan pasukan yang memerangimu. Does David celebrate? Apakah Daud bersukaria? Does he sing a psalm? Apakah Daud membuat sebuah mazmur pujian seperti biasanya? Does he remember how God delivered him out of the hand of Saul and the lion and the bear and Goliath? Apakah Daud mengucapkan sebuah kata-kata pujian sama seperti pada saat dia mengucapkan bahwa Daud diluputkan dari harimau, dari singa, dari beruang? Is he even happy that he won? Apakah Daud sekalipun bergembira bahwa dia telah menang? He has only one question, Daud hanya punya satu pertanyaan. and that is Dan itu adalah the same question he asked the first messenger. pertanyaan yang sama yang dia tanyakan kepada pembawa berita yang pertama. Is the young man Absalom safe? Apakah Absalom selamat? This messenger is very clear in his answer. Dan pembawa berita ini jelas dalam jawabannya. May all who rise against you to do you hurt be as that young man is. Biarkanlah semua orang yang menaikkan pedangnya kepadamu Raja akan menjadi sama nasibnya seperti Absalom itu. So what does David know? Lalu apa pemahaman Daud akan berita itu? Absalom is dead. Bahwa Absalom telah mati. And I want you to look at verse 33 very carefully. Dan saya ingin Anda melihat di ayat yang ke-33 dengan sangat hati-hati. And the king was much moved. Dan pada waktu itu raja sangat bersedih. And he went up to the chamber over the gate. Bahkan dia menaiki sebuah ruangan di atas gerbang. And as he went, he wept. Dan pada saat dia ada di sana, dia menangis. And he said, "Oh Absalom, my son Absalom. Dan Daud berkata, oh Absalom, Absalom anakku. Would to God that" what? Apakah Tuhan "I had died for you." bahwa aku akan mau untuk mati Oh untukmu? Absalom, my son. Oh Absalom, anakku, anakku. I have another set of simple questions for you. Saya punya beberapa pertanyaan yang sederhana untuk Anda lagi. Did David love Absalom because Absalom was a loyal citizen of Israel? Apakah Daud mencintai Absalom karena Absalom adalah sebuah warga yang setia dari kerajaannya? There was a war Ada sebuah peperangan in my country di negara saya that killed more of our people than all the wars before or after combined. bahkan
korban jiwanya lebih banyak dibandingkan peperangan-peperangan lainnya. Kalaupun korban itu dikumpulkan jumlahnya tidak sebanding dengan peperangan di negeri itu. What was that war? Peperangan apa itu? The Civil War, Perang saudara. where brother was killing brother. Di mana saudara membunuh saudara yang lain. It cost about 2% of our nation's population, Itu mengakibatkan korban jiwa dari hampir 2% total populasi. which in today's numbers would be about 7 million individuals. Bahkan kalau diartikan dalam zaman ini sekitar 2 juta manusia. They did that to defeat the demon of slavery. Mereka melakukan itu untuk mengalahkan setan dari perhambaan perbudakan. And thank God it was banished from our country. Dan saya berterima kasih karena perang saudara itu sudah berakhir di negara saya. But civil war is the worst type of war. Tetapi perang saudara adalah perang yang paling buruk daripada perang-perang yang lain. That wasn't the reason David loved Absalom. Tetapi bukan itu alasan mengapa Daud mencintai Absalom. Maybe David loved Absalom because he was just a loving and affectionate person. Oh, mungkin saja Daud mencintai Absalom karena dia adalah seorang yang suka untuk mengasihi ayahnya. What was he trying to do to his dad? Tapi apa yang Absalom coba lakukan kepada bapaknya? Kill his own father. Absalom berusaha untuk membunuh I'm ayahnya sendiri. ashamed to say that I have seen this happen in my practice as a doctor. Bahkan saya melihat hal ini terjadi di praktek pada saat saya masih seorang dokter. Where a child tries to kill the one that gave them life. Pada saat seorang anak berusaha untuk membunuh orang tuanya sendiri. It's unreal. Seperti tidak nyata. That's not the reason David loved Absalom. Tetapi bukan itu alasan mengapa Daud mencintai Absalom. Maybe David loved Absalom because he had an upright and moral character. Atau mungkin Daud mencintai Absalom karena Absalom ini orangnya bermoral dan benar-benar berintegritas. You don't get worse than incest times 10? Tetapi tidak ada yang lebih buruk daripada seseorang yang melakukan hubungan seksual yang tidak lazim kepada anggota keluarganya sendiri berulang-ulang. Remember who one of those individuals was, but don't think about it too long. Tapi ingat siapa korban Absalom yang pertama-tama. Because Absalom was so messed up in the head Karena Absalom begitu hancur cara pikirnya. that his character was evil. Sehingga karakter Absalom itu jahat adanya. He didn't even have natural human love anymore. Bahkan Absalom ini sudah tidak punya lagi rasa kasih sayang secara alami. So my question to you is simple. Jadi pertanyaan saya pada Anda sangat sederhana. Why would David love someone like Absalom? Mengapa Daud mencintai seseorang seperti Absalom? Because wicked though Absalom was, Walaupun Absalom begitu jahat, to the core, sampai ke inti dari pikiran dari Absalom itu, he was after all the son of David. bagaimanapun juga Absalom adalah anak And dari at Daud. that moment, God spoke 3 words to my mind. Dan pada saat itu Allah berbicara kepada saya 3 kata. It was July 9th, 2007. Pada tanggal 9 Juli 2007. And it has changed who I am. Dan itu merubah saudara tim menjadi seperti saat ini. It was even after I worked with you, Pastor Bradshaw. Bahkan itu setelah saudara tim bekerja bersama dengan Pastor Bradshaw. And I thank you for what you taught me during that campaign and since then. Dan saya berterima kasih untuk apa yang Anda ajarkan pada saudara tim. I thank Pastor Torres also, one of my other mentors. Saya juga berterima kasih kepada Pastor Torres yang juga mentor saya. And the many godly men and women who have encouraged me along the way. Dan banyak saudara-saudari yang lain yang juga memberikan saya semangat melakukan pekerjaan saya. But the truth that has changed my life was spoken to me by God himself. Tetapi kebenaran yang merubah kehidupan saya diberikan oleh Allah langsung kepada saya. And it went something like this. Dan itu berbunyi seperti ini. Tim, I don't love you because you're a doctor. Tim, saya tidak mencintai kamu karena engkau seorang dokter. And you save people's lives every day. Dan saya tidak mencintaimu karena engkau menyelamatkan nyawa manusia setiap harinya. Tim, I don't love you because you volunteer your time in my cause. Oh Tim, saya tidak mencintaimu karena engkau bekerja sehari-harinya untuk pekerjaanku.
Tim, I don't love you for the money that you give, the friends that you have, or the character you've developed. Oh Tim, saya juga tidak mencintai kamu karena persembahan yang kau berikan, teman-teman yang juga engkau miliki, ataupun harta yang kau miliki. Tim, I don't love you because you're a Seventh-day Adventist Christian, or even that you keep my commandments. Dan Tim, saya juga tidak mencintaimu karena engkau anggota gereja Advent, ataupun engkau mematuhi 10 hukum. All these things make me happy. Oh, semua hal ini memberikan saya All kebahagiaan. these things please me. Oh, hal ini memberikan saya sebuah kepuasan. But they have never been the reason that I love you. Tetapi bukanlah itu yang memberikan aku kebahagiaan, Tim. Tim, I love you. Tim, aku mencintaimu. Here's the 3 words. Inilah ketiga kata itu. Because Karena you're engkau mine. milikku. Tim, I love you. Because you're mine. Tim, aku mencintaimu karena engkau milikku. And at that moment, I fell to my knees and I cried more than I've ever cried in my life. Pada saat itu saya jatuh kepada lutut saya dan saya tidak pernah menangis seperti sebelumnya. Because at last I saw who God was. Karena pada akhirnya saya melihat siapa But I Yesus ini. realized that I had actually seen this love before. Tetapi saya sadari bahwa saya pernah melihat bentuk kasih seperti ini sebelumnya. Many times before. Banyak kali sebelumnya. And never understood what I was looking at. Tetapi saya tidak pernah mengerti mengenai apa yang saya sering lihat pada waktu itu. Let me explain. Izinkan saya menjelaskan. I trained at Stanford University. Saya bersekolah di Stanford University. I was trained in emergency medicine at 3 level 1 trauma centers. Dan saya dilatih di sebuah fakultas untuk emergency center untuk level 3. These hospitals receive the absolute critical patients. Dan rumah sakit di mana saya bekerja menerima pasien yang sangat-sangat parah keadaannya. And one day, Dan suatu the hari, paramedics called me with a critical case. tiba-tiba rumah sakit menghubungi saya dengan sebuah kasus yang sangat kritis. 16-year-old 16 tahun umurnya. young man Seorang anak muda driving on the highway. mengendarai sebuah kendaraan di jalan bebas hambatan. Hit at 70 miles per hour. Menabrak di 70 mil per jam. Critically injured. Oh, sangat terluka dengan beratnya. All the other passengers thrown clear and only minorly injured. Semuanya anggota mobil yang anggota pengendara yang lain semuanya terlempar dan tidak memiliki luka-luka yang sangat parah. But it took them 5 minutes just to get this young man out of the car. Tapi membutuhkan mereka 5 menit untuk mengeluarkan anak muda 16 tahun ini dari mobil yang And when celaka they itu. did, he was barely alive. Dan pada saat dia berhasil dikeluarkan, dia hampir kehilangan nyawa. I said, get 2 units of blood ready. Saya katakan ambil beberapa kantong darah Get the ventilator ready. dan siapkan semua alat-alat medis emergensi lainnya. Chest tube, x-ray plate, X-ray untuk dada, jantung, X-ray semuanya. and be ready. Dan bersiap-siap. When he arrived, I knew that he had gotten worse. Pada saat anak itu tiba di ruangan rumah sakit, saya tahu bahwa dalam perjalanan ke situ dia sudah semakin parah. Because as they wheeled him out of the gurney Karena itu adalah akibat pada saat dia ditarik keluar daripada kendaraan and they approached the trauma bay, dan mereka sudah makin mendekati pembuluh darah yang inti itu. one of the paramedics jumped on top of him and started doing compressions. Salah satu daripada perawat lompat di atas anak muda itu dan mulai melakukan CPR. And as I watched them wheel this young man toward me, Dan pada saat saya melihat pemandangan itu, I could hear crunch, crunch, crunch with every compression. saya bisa mendengarkan kayak retakan tulang setiap kali perawat itu menekan All dadanya. of his ribs were shattered on the left side. Karena bagian kiri tulang rusuknya sudah hancur semuanya. I grabbed my endotracheal tube Saya mengambil sebuah alat pernafasan and I moved it past the fractures, past the bleeding, through his vocal cords. dan saya melihat ada sebuah lubang di mana saya bisa masukkan tabung itu And I turned on the ventilator dan saya mulai nyalakan tabung just ventilator to itu. see a column of blood go up and down the tube. Hanya untuk melihat begitu banyak darah keluar, naik turun di tabung ventilator itu. There was no gas exchange Tidak ada perubahan udara. because his lung was collapsed from all the bleeding.
Karena paru-parunya sudah kolaps, sudah tidak berfungsi lagi karena pendarahan yang sangat hebat. So I quickly slapped some iodine on his chest, slashed a hole, and put in a chest tube. Dan saya mulai menggunakan pisau, saya belah dadanya langsung dan saya menggunakan tabung yang lain. And a liter of blood came out. Dan hampir berliter-liter darah keluar dari And dadanya. it kept flowing. Dan darah itu tidak berhenti mengalir. At that moment, I clamped the chest tube and I took about half a step back. Pada saat itu, saya keluarkan alat-alat saya dan saya mundur satu langkah. Because I knew Karena saya tahu he would die. dia akan mati. Somebody saw the look in my eyes at that moment. Seseorang melihat pandangan mata di wajah saya pada waktu itu. Although I wear a mask and a face shield for all traumas, they saw the expression on my face. Walaupun pada saat itu mulut saya tertutup oleh masker dan saya menggunakan topi operasi, tetapi orang bisa melihat perbedaan di tatapan mata saya. And they knew that death was imminent. Dan mereka bisa tahu bahwa kematian sudah dekat pada anak itu. And at that moment they said, no, no. Pada saat itu banyak yang berkata, tidak, Oh, tidak. why? Oh, mengapa? Why? Mengapa? Was I letting him drive instead of me? Mengapa saya membiarkan teman saya itu yang menjadi pengendara mobil bukannya saya? Who was that? Siapa itu? Who would want to trade places with someone who's going to die? Siapa yang kira-kira mau bertukar posisi dengan anak yang mengendara mobil itu? It was his father, Adalah ayahnya. who was giving his son hours for his permit Yang memberikan kepada anaknya beberapa jam untuk mengendarai mobil itu. when he was struck and killed by a drunk driver. Di mana dia akhirnya tertabrak oleh pengemudi truk. Come with me to the ER. Ikut dengan saya. I'll introduce you to a 5-year-old girl. Saya kenalkan Anda kepada seseorang anak berumur 8 tahun. Or at least she looks like she's 5, but she's really 9. Dia terlihat seperti 5 tahun, tapi sesungguhnya dia berumur hampir 9 tahun. She looks so small because she's wasted away Dia terlihat begitu kecil karena dia kehilangan banyak berat badan. from the cancer and chemotherapy. Karena kanker body. dan tindakan kemoterapi. She came to the ER for a common presentation. Dia datang ke ruangan emergensi untuk memberikan pemeriksaan. A side sederhana. effect from the chemo, Hanya untuk memeriksa efek samping daripada kemoterapi itu. she was vomiting. Dia terus muntah-muntah. The only difference today is I could not stop it. Satu hal yang berbeda pada hari itu adalah saya tidak bisa menghentikan muntah daripada I anak tried itu. medicine after medicine. Saya coba obat demi obat. I gave her fluid bolus after fluid bolus. Saya berikan dia sebuah cairan demi cairan untuk masuk ke dalam tubuhnya. I could not keep up. Tapi saya tidak bisa mengikuti banyaknya muntah yang keluar dari anak She itu. vomited up all her lunch. Dia mengeluarkan semua apa yang dia makan pada siang hari. Then she vomited up green bile. Dan tiba-tiba dia mulai muntah cairan berwarna hijau. And finally she tore a hole in her stomach, and when the red blood came up, Dan akhirnya dia mulai melukai isi perutnya sendiri. Sehingga muntah yang keluar adalah darah. there was a cry in the room. Ada tangisan dalam ruangan itu. Why? Mengapa? Why? Mengapa? Couldn't I have had the cancer instead of her? Kenapa bukan saya yang kena kanker itu? Gantinya anak saya. Any of you want cancer, raise your hand. Siapa yang mau kena kanker, angkat tangan Anda. How about some chemotherapy, Bagaimana dengan kemoterapi, radiation, radiasi, mutilating surgery? bahkan operasi demi operasi yang memotong bagian tubuh Anda? But this person wanted it. Tetapi ayah atau orang yang berteriak ini menginginkan itu semua. What kind of fool would want that? Orang bodoh mana yang mau kena penderitaan seperti itu? Who said that? Siapa yang berkata itu? It was her mother Itu adalah ibunya who held her hand till she died. yang memegang tangan anak itu sampai dia mati. There was a 12-year-old boy who ran away from home. Ada anak berumur 12 tahun yang lari daripada rumah. He was tired of all the rules. Dia capek dengan semua peraturan di rumah itu. Shortly after he ran away, he joined a gang. Tidak lama pada saat dia keluar dari rumah, dia bergabung dengan geng di lingkungannya. He learned to steal. Dia belajar untuk mencuri. He learned to sell drugs. Dia belajar untuk menjual narkoba. He learned to kill.
Dan dia belajar untuk membunuh. Until one night, somebody wasn't happy for the drugs that they got for the money that they paid. Hingga suatu kali ada seseorang yang tidak menyukai karena dia merasa rugi dengan sejumlah uang yang dia bayarkan untuk narkoba yang dia beli dari anak itu. So they pulled their gun. Jadi dia ambil pistolnya And this young man pulled his gun. dan anak muda yang kabur ini juga ambil pistolnya. Everybody pulled their guns. Semua mengambil pistolnya. Shots were fired. Tembakan demi tembakan terjadi. One of the bullets went through this young man's chest. Satu peluru masuk di dalam dada anak itu. He went down to the ground. Dia jatuh di tanah. His fellow gang members grabbed him quickly. Teman-teman gengnya segera langsung menyelamatkan dia. They took him to my hospital. Dan mereka bawa anak itu ke rumah sakit di mana tim bekerja. They dropped him off at the front door. Dia letakkan anak itu di pintu masuk bagian depan. Thank you. And then they ran away. Lalu mereka kabur. My triage nurse found him on our doorstep. Rekan perawat saya menemukan anak itu di pintu masuk rumah sakit. She called for my help. Dia teriakan memohon bantuan daripada saudara tim. I was at his bedside in seconds. Saya langsung tiba di sebelah anak itu. I will never forget the look of fear in his eyes Saya tidak akan pernah bisa melupakan as he grabbed my tatapan white mata coat ketakutan anak itu. and he said, "Doc, I'm so thirsty." Pada saat dia berkata dengan kedinginan, "Dokter, saya sangat haus. Don't let me die. Tolong jangan biarkan mati." My nurses quickly put 2 large bore IVs in his arms. Oh, perawat saya dengan cepat langsung memasukkan IV di lengan anak itu. The techs put the cardiac monitor on his chest. Langsung juga memasangkan detak jantung di dadanya, monitor jantung di dadanya. And I watched the cardiac monitor go flat. Dan saya melihat di monitor jantung tidak ada denyutan jantung. And his eyes rolled back into his head and he collapsed into the gurney. Dan mata daripada anak itu mulai terbalik sehingga tidak ada bola mata lagi. Some even of my staff thought that he was dead. Bahkan banyak di antara perawat saya mengatakan anak ini sudah mati. But I knew he was not dead yet. Tetapi saya tahu bahwa dia belum mati. You see, the bullet had penetrated his chest and passed through his heart. Jadi Anda tahu bahwa peluru itu masuk ke dada menembus jantung daripada anak. Creating a condition called cardiac tamponade where the heart will bleed into the pericardial space. And Menciptakan sebuah keadaan di mana terjadi serangan jantung yang tiba-tiba di mana darah akan memenuhi seluruh chamber daripada jantung itu. as the blood accumulates outside the heart, the pressure goes up outside the heart. Dan pada saat tekanan semakin membesar di darah jantung, maka bagian tubuh yang lain pun terpengaruh dengan tekanan yang sangat besar daripada darah itu juga. Until eventually the pressure outside the heart exceeds the pressure inside the heart. Sehingga apa akibatnya? Tekanan di luar jantung lebih besar daripada tekanan di dalam jantung. And when that happens, your heart will stop. Kalau itu terjadi, maka jantung Anda akan berhenti. And you have 30 seconds to save the person's life. Dan Anda hanya punya 30 detik untuk menyelamatkan orang itu. I slashed a hole in the left side of his chest. Kembali saya potong bagian kiri daripada dada anak itu. I put my rib spreaders on either side and I moved his ribs out of the way. Saya gunakan pencapit rusuk kiri dan kanan untuk membuka area di mana terjadi pendarahan itu. I cross-clamped his aorta and shut off all circulation to his lower extremity. Dan saya mulai tutup setiap pembuluh darah yang masih bekerja mengeluarkan darah untuk memastikan bahwa dia tetap selamat. And I did that in a desperate attempt to shunt all blood flow to his brain. Dan saya lakukan itu untuk mengusahakan agar tidak ada tekanan darah yang sangat besar mengalir ke otaknya. 4 units O negative blood transfused now. 4 unit darah dimasukkan ke dalam anak itu saat itu juga. I can transfuse 2 units of blood in 30 seconds through the catheters that I use. Saya hanya bisa menggunakan 2 kantong darah dalam waktu 30 detik itu kepada anak ini. I quickly started to cut off the bleeding arteries. Dan saya mulai memotong pembuluh darah yang lain, arteri-arteri yang lain di dalam dekat jantung anak itu. I did CPR with my own gloved hand. Saya melakukan CPR menggunakan tangan saya di jantung anak itu. I injected adrenaline directly into his heart. Saya menyuntikkan adrenalin langsung ke jantung anak itu. I stapled the bullet hole closed with my own hands. Saya menutup lubang akibat peluru itu dengan tangan saya sendiri. But I could not stop the bleeding. Tapi saya tidak bisa menghentikan pendarahan itu. And the cardiac surgeon
was still 20 minutes away. Dan dokter ahli jantung masih 20 menit jauhnya. I said, 4 more units of O negative, 4 more units, keep him alive. Saya bilang sama perawat saya, berikan 4 unit lagi untuk anak ini darah. Until Tetap 40 biarkan dia tetap hidup. units of blood went into this Sampai young man. akhirnya 40 unit darah masuk ke dalam anak itu. And when that happened, Dan pada saat itu terjadi, there was a call from the blood bank overhead. ada sebuah telepon daripada tempat mereka mengambil darah atau bank darah. They said, Dr. Riesenberger, there is no more O negative blood Mereka in this bilang, hospital. Dr. Senberger, sudah tidak ada lagi darah O negatif. You have used it all. Kamu sudah menggunakannya semua. And when that announcement was made, Pada saat pengumuman itu saya dengarkan. someone pushed past my guards that always stand at the trauma bay. Seseorang menembus masuk, memaksa masuk. They pushed past the nurses Mereka memaksa masuk melewati semua perawat untuk ada di ruangan itu. and they pushed their way until they were standing next to me and this young man. Mereka paksa semua orang untuk membiarkan mereka masuk sampai mereka ada di samping dokter Tim dan di antara pasien They itu. looked at the young man on the gurney Dan mereka melihat anak muda itu. and then they looked at me Dan mereka melihat kepada saya. and then they looked back at Dan him mereka melihat kembali ke anak itu. and they pulled up their sleeve Dan mereka menyingsingkan lengan baju mereka. and they said, Doc, I have O negative, take whatever you need. Dok, saya punya O negatif. Ambil sebanyak mungkin yang kau mau. Who was that? Siapa itu? Who would give their life Siapa yang mau memberikan nyawanya for the guilty? untuk dia yang bersalah? For a criminal? Untuk seorang kriminal? For one who deserved to die? Untuk seseorang yang harusnya layak untuk mati. And remember, Dan ingat, when you give your blood, pada saat Anda memberikan darah Anda, there's no guarantee that he will live. tidak ada jaminan bahwa anak itu akan selamat. He may continue to bleed out, Karena dia akan tetap saja terus berdarah dan berdarah. and you may die too. Dan Anda pun pemberi darah akan bisa mati juga. Because if you give a unit of blood right now, Karena kalau Anda memberikan 1 unit darah saat ini, cookies and juice makes it better. mungkin jus akan memberikannya keadaan yang lebih baik buat Anda. If you give 2 units of blood right now, Kalau Anda memberikan 2 unit darah saat ini, you'll be dizzy for a long time. Anda akan pusing untuk waktu yang sangat lama. If you give 3 units of blood, Kalau Anda memberikan 3 unit darah, you will go into shock. Anda akan mulai shock. And if you give more, Dan kalau Anda berikan lebih daripada itu, you will die. Anda akan mati. And he may die too. Dan dia pun korban itu akan mati juga. But they were willing to take that risk. Tetapi orang-orang ini bersedia untuk mengambil resiko itu. For a chance at life. Hanya untuk kesempatan hidup satu orang. Who was it? Siapa mereka? Who would do that? Siapa yang mau melakukan hal seperti itu? It was his father, Itu adalah ayahnya. who, although he had not seen his son in many years, Yang walaupun sudah lama tidak melihat anaknya bertahun-tahun. still recognized his boy Tapi masih mampu mengenali anaknya sendiri. and was willing to wager all Dan bersedia untuk mengorbankan segalanya. for a chance at life. Hanya untuk kesempatan untuk hidup. You know, I could tell you many other stories. Saya bisa beritahu banyak cerita yang lain lagi. They're all true. Dan mereka semua terjadi. But my question to you is this. Tetapi pertanyaan saya untuk Anda adalah ini. How many of these parents that I've talked about were Seventh-day Adventists or Christians, do you think? Berapa di antara orang tua yang saya ceritakan itu adalah kira-kira menurut Anda anggota Seventh Day Adventist? None. Tidak ada yang orang Advent. Because the truth that transforms the world is written by the finger of God. Karena kebenaran yang merubah kehidupan dunia itu dituliskan oleh jari Allah sendiri. On the heart of every father. Di hati setiap orang tua. And on the heart of every mother. Dan di hati setiap ibu. Whether you believe Apakah Anda percaya atau tidak? or whether you don't. Atau Anda juga belum menerima itu.
The gospel is written in a handwriting that cannot easily be erased. Tapi ingatlah bahwa kebenaran itu sesungguhnya sudah dituliskan di hati setiap orang dan tidak ada yang bisa menghapuskannya. And I want you to know, I don't just work with good parents. Dan saya mau Anda untuk tahu bahwa saya tidak hanya bekerja dengan orang tua yang baik-baik saja. Every week I have to call Child Protective Services. Setiap minggu saya harus menelpon perlindungan anak dari rumah sakit saya. I see out in the waiting room a parent like beating their child. Saya melihat di ruang tunggu rumah sakit seorang tua yang memukuli anak mereka. You stupid this, you F that. Kamu anak bodoh, anak tidak beruntung. But even those bad parents, Tapi walaupun orang tua yang buruk itu sekalipun, when their children comes into a room and they start to go south, pada saat anak itu sudah masuk ke dalam ruangan pemeriksaan, they grab a hold of me and say, you better save him. mereka langsung memegang saya dan mengatakan, tolong selamatkan anak saya. It's as if a switch is flipped on their head. Seperti seolah-olah ada tombol yang berubah And for seperdetik about di otak mereka. 20 minutes, Dan mereka tahu dalam waktu 20 menit, they become the most unselfish creature in the world. mereka menjadi orang tua yang paling tidak mementingkan diri di dunia. They want you to do everything to save them. Bahkan mereka akan menginginkan Anda melakukan apapun untuk menyelamatkan anak mereka. And they are willing to give all to save them too. Bahkan mereka mau memberikan segalanya untuk menyelamatkan anak mereka. There was a 5-year-old girl who survived the emergency department. Ada seorang gadis kecil berumur 5 tahun She yang was admitted selamat. to the ICU. Dia dimasukkan ke dalam ruangan emergensi. And I happened to be the senior resident on at the time. Dan kebetulan saya adalah dokter senior yang hadir, yang bertugas pada waktu And I itu. worked like 5 hours on this girl straight just to stabilize her. Oh, dan saya bekerja 5 jam tanpa henti hanya untuk menstabilkan keadaan daripada gadis kecil It was ini. late into the night by the time she was a little bit better. Hingga sudah hampir tengah malam, baru gadis kecil ini mulai membaik sedikit keadaan. So I went to the call room to get just a little rest. Jadi saya masuk ke ruangan istirahat saya hanya untuk beristirahat sebentar saja. But in just 20 minutes, the pager went off again. Tetapi dalam waktu sebelum 20 menit, pager itu berbunyi. And I said, is it the girl again? Dan saya tanya, apakah ini anak gadis kecil itu lagi? And they said, no, she's pretty good. Great Dan mereka job. berkata, oh tidak, gadis kecil itu baik-baik saja. It's a visitor. Ada pengunjung, They won't leave. mereka tidak mau pergi. And I said, visiting hours were over yesterday. Get security. Lalu saya bilang, jam kunjungan sudah habis tuh kemarin, panggil petugas keamanan. Security's already here. Petugas keamanan sudah di sini. We need you to ask them to leave. Kami membutuhkanmu dokter untuk berbicara kepada mereka. Okay, I'll be there in a minute. Oke, saya akan ke sana sekarang. I went back to the ICU, Saya kembali ke ruangan gawat darurat. and it was the girl's room. Dan itu adalah ruangan daripada gadis kecil itu. Who was the visitor? Siapa kira-kira pengunjung itu? That's right. Ibunya. And I said, ma'am, I know you love your daughter, Lalu saya katakan, ibu saya tahu engkau mencintai anaknya, anak-anak Anda. but my nurses are complaining that you're getting in their way. Tetapi perawat-perawat saya mengatakan bahwa engkau mulai menghalangi pekerjaan mereka. So I have to ask you to leave. Jadi saya harus minta kamu untuk pergi. I'm not leaving. Tapi ibu tuh berkata, saya I tidak said, kemana-mana. ma'am, you have been here all day. Saya bilang, ibu, engkau sudah ada di sini sepanjang hari. You need to go eat. Anda harus makan. But my daughter can't eat. Tetapi ibu tuh mengatakan, tapi anak saya tidak bisa makan. You told me you're giving her nutrition through tubes. My daughter can't eat. Engkau mengatakan bahwa engkau memberikan nutrisi melalui selang-selang, tapi anak saya tidak bisa makan. Why should I? Lalu, mengapa saya sendiri harus makan? Ma'am, it is 2 a.m. You need to go home and sleep. Ibu, ini jam 2 pagi, engkau harus pulang dan tidur. But my daughter can't sleep. Tapi ibu tuh mengatakan, anak saya tidak tidur. You told me that she's sedated with powerful medications, but she may hear every word we say. Kamu bilang bahwa anak saya diberi obat bius yang sangat besar dosisnya, tetapi dia bisa mendengarkan setiap kata yang diucapkan di sekelilingnya. My daughter can't sleep. Anak saya tidak bisa tidur, Why should I? lalu mengapa saya harus tidur? I said, ma'am, you need to go before I call the police. Lalu saya katakan, ibu pergi sebelum saya panggil polisi. She said, I don't care who you call.
Dia katakan, saya tidak peduli kamu mau telepon siapa. I am not leaving this bedside until you Saya tell me tidak tinggalkan one ruangan ini of two things. sebelum engkau mengatakan satu dua hal. And I said, what are those two things, Oke, please? apa itu? Katakan pada saya, apa itu? Number one, Nomor satu, my daughter will live. anak gadis saya akan hidup. And I said, ma'am, I'm not the good Lord. I don't know if your Lalu saya daughter's gonna bilang, live or ibu not. saya bukan Tuhan, saya tidak tahu anak ini nasibnya seperti apa. But I swear we are doing everything we can. Tetapi saya janji bahwa saya melakukan yang terbaik. What's number two? Apa yang nomor dua? Number two, Nomor dua, my daughter is dead. anak saya mati. Well, obviously she's still alive. You can see the monitor as well as I can. Lalu saya bilang, ibu tahu bahwa anak ibu masih hidup, monitornya masih hidup, berfungsi dengan baik semuanya. Dia masih hidup, That mother tapi ibu itu did not leave the bedside for anything for 3 days. tidak meninggalkan anaknya untuk 3 hari berturut-turut Until her daughter died. sampai anaknya meninggal. I have seen a love Oh, saya telah melihat begitu banyak kasih that does not come from this world. yang tidak berasal dari dunia ini sebetulnya. And I say that the love only lasts 20 minutes for this reason. Dan itulah sebabnya mengapa saya katakan bahwa kasih itu tidak bisa bertahan lebih dari 20 menit untuk sebuah alasan ini. Remember, these parents aren't always good, right? Ingat bahwa setiap orang tua yang saya ceritakan adalah orang tua yang baik, bukan? And their child's critically ill. Dan anak-anak mereka dalam keadaan yang sangat parah penyakit. In about 20 minutes, they live or they die. Dan dalam waktu 20 menit entah mereka bisa hidup atau mereka mati. And if they live, Kalau mereka hidup, the parent says, you scared me so much when we get home, I'm going to kill you. mereka katakan, engkau begitu menakuti saya akan bunuh kamu sampai kamu di rumah bersama-sama dengan saya nanti. And if they die, Tapi kalau mereka mati, they grab a hold of me and say, I'm going to sue you for mereka, everything you mereka have. akan cengkram, dokter tidak mengatakan saya akan tuntut kamu. But for 20 minutes, Tapi dalam waktu 20 menit, you see something that I can't even fully explain. Anda akan melihat sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan akal budi Anda, nalar Anda sendiri. You see someone Anda lihat seseorang, who does not think of themselves, Anda akan melihat seseorang yang tidak mementingkan dirinya sedetik pun. even in the face of the Bahkan worst dari wajah. possible news I could give them. Bahkan di hadapan sebuah berita yang paling buruk sekalipun yang dihadapkan pada mereka. Sir, your son is in shock. Oh, Bapak, anak Anda dalam keadaan His shock. kidneys are gone. He's going to go Ginjal on anak dialysis. itu hancur, dia akan sedikit lagi akan mati. But can he have one of mine? Tapi orang tua mengatakan, saya mau berikan punya saya satu. They don't even consider themselves. Mereka tidak memperdulikan diri mereka lagi sendiri. They will give all, Mereka akan berikan semua. even though they are evil. Walaupun anak-anak itu jahat. And when the end is close, Dan pada saat akhir daripada itu, and I tell them, dan saya mengatakan kepada mereka, there is no more I can do. tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. They say, are you sure? Mereka berkata, apakah Anda yakin? Can't you call another specialist? Tidak bisakah engkau telepon seorang spesialis yang lain? Be honest with us. Should we transfer him somewhere else? Jujur pada kami. Apakah saya bisa mentransfer dia ke tempat rumah sakit yang And I lain? said, you're at Stanford. We have every specialist there is. Anda berada di rumah sakit Stanford. Kita punya semua spesialis yang ada. One parent asked me, Seseorang daripada orang tua itu bertanya pada saya, we know you're a resident and you don't make much money. saya tahu bahwa engkau adalah dokter jaga, jadi bayaranmu tidak begitu besar. Do we need to give you more money? Apakah saya harus bayar Anda lebih banyak supaya anak saya selamat? I said, no. Saya katakan tidak. I've done everything I can. Saya sudah melakukan apa yang saya bisa. My attendings have done everything they can. Dan teman-teman saya pun sudah melakukan segala sesuatu yang mereka bisa. I'm sorry. Maafkan saya. Your daughter is dead. Tapi anak gadis Anda meninggal. When I looked into those tear-stained eyes, Pada saat saya melihat di wajah yang penuh dengan air mata itu, listening to them plead for the life of their child, memohon untuk keselamatan daripada anak mereka, listening to them offer all that they have and even themselves to save them, memberikan segala sesuatu yang mereka punya hanya untuk menyelamatkan anak mereka. that day I realized
Hari itu saya menyadari sesuatu. that I had been looking into the eyes of God. Bahwa saya sesungguhnya telah melihat wajah dan mata daripada Allah sendiri. And I knew Dan saya tahu why He loved me. mengapa Allah mencintai saya. He loved me like they did. Karena Allah mencintai saya seperti orang tua itu mencintai anaknya. But not just for 20 minutes, Tetapi Allah tidak hanya mencintai selama 20 menit. for all time. Dia mencintai untuk sepanjang waktu. And I'm not saying it's a perfect illustration, Dan saya tidak mengatakan bahwa ini adalah ilustrasi yang sempurna. but if you have ever wondered why God loves you, Tapi kalau Anda pernah bertanya mengapa Allah mencintai Anda. you can come with me to work any day you want Anda bisa datang mengunjungi tempat saya bekerja kapanpun Anda mau. and see a parent lay down their lives for their child. Dan Anda akan melihat seorang tua mengorbankan diri mereka untuk anaknya. And you will see, Dan Anda akan melihat, and you will know, Anda akan menyadari, and you will feel dan Anda akan merasakan why God loves you. mengapa Allah mencintai Anda. Because you are His daughter. Karena Anda adalah anak perempuannya. Because you are His son. Karena Anda adalah anak laki-lakinya. And just like those parents, Dan sama seperti orang tua itu, He would wager all Dia akan berikan semuanya. just for the chance to save you. Hanya untuk satu kesempatan menyelamatkan Anda. For those 20 minutes, Dalam waktu 20 menit itu, I may not see God, saya mungkin tidak melihat Allah secara langsung. but a window opens for a moment. Tapi seperti sebuah jendela terbuka untuk sementara. And through that parent's eyes, Dan melalui mata orang tua itu, I see eternity. saya melihat keabadian. I see a love Saya melihat cinta that I have never seen before. yang saya tidak pernah lihat sebelumnya. And don't get me wrong, I see death every day in my job. Tolong jangan pikir saya salah, saya melihat kematian setiap harinya. I see siblings die. Saya melihat adik kakak meninggal, I see spouses die. saya melihat pasangan yang mati. But something is very different when it is a parent and a child. Tapi ada sesuatu yang berbeda saat ada hubungan antara orang tua dengan anak yang sedang menderita. And the child is dying. Dan pada saat anaknya itu sekarat. You see the clearest and most vivid illustration of the gospel on this planet. Anda akan bisa melihat penjelasan yang paling murni daripada firman Tuhan itu sendiri di situasi. And although I don't completely understand it myself because I'm not a parent, Walaupun saya tidak bisa mengerti secara sepenuhnya karena saudara Tim bukanlah orang tua, I've never been married, don't have any kids. dia belum pernah menikah dan tidak punya anak. If I see a woman who has this love for me, I'm going to get down on one knee and propose on the spot. Kalau seandainya saudara Tim melihat ada seseorang yang mencintai dia dengan sungguh-sungguh, maka saudara Tim akan berlutut dan melamar orang itu. But I never have. Tapi tidak ada yang seperti itu. And I never have seen this love anywhere but the trauma bay. Dan saya tidak pernah melihat sebuah bentuk kasih dan cinta yang seperti itu selain di samping tempat di mana orang mau meninggal. It is God's kind of love. Itu adalah bentuk kasih daripada Allah. Although it's a dim reflection, Walaupun itu adalah sebuah cahaya yang remang-remang saja mengenai kasih Allah. it is the most beautiful thing I have ever seen in my life. Tapi itu adalah sebuah gambaran yang sangat indah yang pernah dilihat dalam hidup. And it helped me to finally grasp why God loves me. Dan itu membantu dia untuk melihat mengapa Allah mencintai dia. Even if God loves me the same as those parents, Walaupun jika Allah mencintai saya sama seperti orang tua itu, I would serve Him saya akan tetap melayaninya. because I have never seen anything more powerful. Karena saya tidak pernah melihat hal lain yang begitu kuasa sebelumnya. I would serve Him Saya akan tetap melayani dia. because I know He really loves me. Karena saya tahu bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi saya. Can you imagine Bisakah Anda bayangkan the favorite verse in the Bible? ayat Alkitab yang paling favorit? What is it? Apa itu? John 3:16. Let's say it together. Yohanes 3:16. Mari ucapan sama-sama. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. You know, if you really understood the meaning of that verse,
Kalau Anda sungguh-sungguh mengerti akan arti ayat itu, you would say it like it was the most beautiful thing you'd ever heard. Anda akan mengucapkannya seperti satu-satunya hal yang indah dalam hidup Anda. But God knew that the enemy would blind our minds to the message of John 3:16. Tetapi Allah tahu bahwa musuh setan itu akan berusaha membutakan kita mengenai arti sebenarnya daripada ayat itu. That's why he put the commentary in the Bible itself. Itulah sebabnya dia memberikan sebuah komentar penjelasan dalam Alkitab itu sendiri. The commentary for John 3:16 Komentar daripada Yohanes 3:16 is in 1 John 3:16. di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Coincidence? Apakah hanya kebetulan? I don't think so. Saya rasa tidak. You want to understand why God loves you? Anda mau mengerti mengapa Allah mencintai Anda? You want to know and actually experience the gospel for the first time in your life. Anda mau merasakan secara pribadi, secara nyata firman Tuhan itu dalam hidup Anda? Look at the commentary. Lihatlah penjelasan ini. Hereby perceive we the love of God. Itulah mengapa kita ketahui kasih Kristus. What does it mean to perceive? Apa artinya untuk mengetahui? To know, Untuk to mengerti, understand, to grasp, to Untuk fathom, memahami. to perceive, right? untuk mengetahui. You want to see why God loves you? Anda mau mengetahui mengapa Allah mencintai Anda? Hereby perceive we the love of God. Why? Mengapa? Because he laid down his life for us. Karena Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. That's it. Itu penjelasannya. And as I saw these parents Dan pada saat saya melihat orang tua ini, lay down their lives mereka meletakkan nyawa mereka untuk anaknya. for even the bad kids, Bahkan untuk anak-anak yang jahat sekalipun. I understood. Itu membuat saya mengerti. I understood the gospel. Saya mengerti firman itu. What if I tried to comfort these kids, the parents of these kids? Bagaimana jika saya berusaha memberikan kenyamanan bagi orang tua ini? Don't worry, you're young. You can have some more kids and call them the same name. Jangan khawatir, Anda masih muda, punya anak lagi dan berikan nama yang sama. Would that comfort them? Kira-kira itu akan memberikan mereka kenyamanan? No. What if I said, oh, you have a twin. Anyone a twin here? Atau mungkin Anda bisa bilang, oh Anda kan punya anak kembar. The twin is the same. Kembar Right? kan sama. No, it's not. Tidak sama. Anyone here have 10 or more kids? Raise your hand. Siapa di antara Anda yang punya 10 anak? Angkat tangan Anda. You laugh. This is Indonesia. Come on. Indonesia biasanya punya banyak anak kan? Anyone have 10 or more kids? Ada yang punya 10 sampai lebih anak? 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4. 4. How many? Berapa? Yang punya 4? 5. Okay, I'm going Okay, to 5. round it up to 10. Oke. Just Coba to make sampai the 10. math easier. Supaya hitung-hitungannya lebih gampang buat saya. How many children do you want to be saved? Berapa kira-kira di antara anak Anda yang 10 itu seandainya Anda mau selamatkan? All. Semua. I'm asking her. But she said all also. What about most of them? Bagaimana jika hampir keseluruhan dari jumlah anak Anda? How about just the majority? Gimana kalau Anda bisa menyelamatkan separuh saja? Anda mau itu? Does that make you happy? Itu membuat Anda bahagia kalau separuh daripada anak-anak Anda selamat? Is that enough? Apakah itu cukup untuk Anda? What about all except one? Bagaimana kalau satu saja yang bisa Anda korbankan? Is that okay for you? Why are you shaking your head? 9 out of 10, that's an A in most universities. Kalau Anda punya 10 anak, satu saja yang mati, itu kalau di universitas sudah A skornya. You shake your head. Tapi Anda tetap mengatakan tidak, bukan? How many of your children do you want to be saved? Berapa kira-kira jumlah anak yang Anda mau selamatkan kalau begitu? All. Semua. Every parent answers the same. Setiap orang tua menjawab hal yang sama. Even if she had 100 or 1,000,000 children, Walaupun dia punya anak 100 ataupun 100 juta, she would not rest dia tidak akan berhenti until she had all. sampai dia selamatkan semua.
What if all your kids were well, Pastor Bradshaw? Bagaimana jika seluruh anak Anda akan selamat, Pastor Bradshaw? But Jacob was critically wounded in the ICU. Where would you be right now? Kira-kira di But mana you're a Anda akan pastor. berada? Don't you need to do your job? Tapi Anda kan pendeta, Anda kan harus melakukan tugas Anda sebagai pendeta. He would be at the bedside. Tapi by dia Jacob. akan berada di samping anaknya di rumah sakit. We're the only world in all the universe that's sick. Hanya dunia kita satu-satunya yang sakit di antara seluruh alam semesta. And where is God? Dan di manakah Tuhan? He's in the ICU right next to this planet. Dia ada di ruangan emergency di planet ini. To save us. Hanya untuk menyelamatkan kita. Until we're home Sampai kita pulang kembali ke rumah. or until we're dead. Dan tidak lagi kematian. He will not leave until that time. Dia tidak akan mati. Dia tidak akan berhenti sampai kita selamat. But wait a minute, can't just God create another world, right? Tapi tunggu dulu, tidak bisakah Allah menciptakan sebuah dunia yang baru? Couldn't you just have some more kids? Atau tidak bisakah dia memiliki anak-anak yang lain? You see why that doesn't work? Anda mengerti mengapa itu tidak bisa seperti itu? Even though God created someone who looks just like you Walaupun Allah menciptakan seseorang yang terlihat sama seperti and Anda, acts just like you, dan bahkan bersikap bertingkah sama seperti who Anda, would know that it wasn't you? tapi siapa kira-kira yang tahu bahwa itu tetap bukan Anda? God would know. Hanya Tuhan yang tahu. Because God can't make another you. Karena Tuhan tidak mau menciptakan Anda yang lain. At last, the Bible makes sense to me. Pada akhirnya Alkitab mulai masuk akal untuk saya. God is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long suffering toward us, not willing that any should perish, but that 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, Allah tidaklah lambat dalam memenuhi janji-janjinya sama seperti banyak orang memikirnya sebagai sebuah kelambatan. Tetapi itu karena adalah kesabaran yang diberikan pada kita. Dia tidak menginginkan satupun orang binasa. Dia menginginkan semua orang untuk bertobat. how many does God want? Berapa yang Tuhan inginkan? Oh, Semua. how many is he willing to lose? Berapa di antara yang dia inginkan untuk binasa? How many does she want? Berapa banyak yang dia mau? Oh, Semua. how many is she willing to lose? None. Tidak ada yang dia inginkan untuk tidak selamat. The gospel is so simple, Firman Tuhan itu sangat-sangat sederhana. but we see God as cruel Tapi kita hanya melihat Allah yang kejam saja. because we don't understand the Karena truth that kita transforms them. tidak mengerti inti daripada perubahan itu sendiri. What do you think if a man has 100 sheep and one of them goes astray? Does he not leave the 99 and go to the mountains and seek the one that is straying? Matius 18 ayat 12-14. Bagaimana menurutmu jika seseorang memiliki 100 domba, salah satunya pergi keluar, bukankah dia akan meninggalkan ke-99 itu dan pergi ke bukit untuk mencari satu yang hilang itu? And if so be that he finds it, he Dan pada lays it saat on his ia shoulders, menemukannya, rejoicing. And if he should find it, assuredly I say to you, he rejoices more over that sheep than over the 99 that did not go astray. Even so, it is not the what? Will of your Father is in heaven that, how many? One of these little ones should perish. dan pada saat ia menemukannya, aku berkata kepadamu, maka ia akan bersuka melebihi daripada ke-99 yang tidak pergi keluar itu. Sama seperti Bapamu di surga. You know, a lot of young Dia tidak people, menginginkan satupun untuk binasa. they ask me and they say, well, what's God's will? I don't know God's will. Banyak di antara kita yang bertanya, apa sih kemauan Tuhan itu? You wanna Saya know tidak God's tahu will? apa kemauan Tuhan itu. Anda mau God's tahu apa will. kemauan Tuhan? God's will is to save us all. Allah menginginkan untuk menyelamatkan kita semua. As long as you keep that in mind, Selama Anda tetap pikirkan itu, you will make the right decisions maka Anda akan memiliki keputusan yang benar. about your job, your ministry, and your spouse even. Tentang pekerjaan Anda, pelayanan Anda, bahkan mengenai pasangan hidup Anda. We're back in Eden right now, Kita kembali ke Eden sekarang. and Eve has just taken the apple. Dan Hawa baru saja mengambil buah itu.
gold or silver apple or whatever you want to say. Anda bisa katakan itu mungkin apel berwarna emas atau berwarna silver, perak. She has fallen. Tapi Hawa telah berdosa. And she grabs a bunch of them and she brings them over to Adam and she says, here, have some. Dan Hawa mengambil beberapa buah, dia membawanya ke Adam dan mengatakan, ini, Yeah, what if he would have makan. said, no, I'm good. Thanks. Bagaimana kalau seandainya Adam mengatakan, tidak, saya tidak akan makan, terima kasih. What would happen Apa yang akan terjadi kira-kira? if Adam obeyed Jehovah Kalau Adam pada waktu itu menurut Allah and all the rest of us were loyal to Yahweh? dan semua daripada kita manusia menurut kepada Yahweh itu. What would happen to Eve? Apa yang akan terjadi pada Hawa? Would God create another Eve? Apakah Hawa akan menciptakan Hawa yang lain? What would happen to Jesus? Apa yang akan terjadi pada Yesus? What would happen to the plan of redemption? Apa yang akan terjadi pada rencana keselamatan itu? We see the plan of redemption would go forward unchanged Anda tahu bahwa rencana keselamatan itu tidak akan berubah. because the Savior would have passed through the agony of Calvary. Karena juru selamat itu akan tetap melewati kesakitan daripada salib itu. That how many? Sehingga berapa? One Satu might be saved in his kingdom. dapat diselamatkan untuk kerajaannya. He will never abandon one Dia tidak akan pernah meninggalkan satu saja. for whom he has died. Untuk siapa dia telah mengorbankan nyawa. And at last, I know why. Dan pada akhirnya saya tahu mengapa. Because I belong to him. Karena saya adalah miliknya. I'm his son. Saya adalah anaknya. And just as she would not rest, or Pastor Bradshaw would not rest, or any of you would not rest, Dan sama seperti Anda ibu-ibu yang tidak akan beristirahat. Pastor Bradshaw yang tidak akan beristirahat juga. until you had all your children home safe. Sampai Anda bisa membuat semua anak Anda pulang ke rumah dengan selamat. I know he will never let me go. Itulah sebabnya saya tahu dia tidak akan pernah melepaskan saya. You see, this is the gospel that we believe as Seventh-day Adventists. Do you realize that? Tahukah Anda bahwa ini adalah inti firman Tuhan yang kita percaya sebagai orang Advent? What Tahukah does Anda itu? DA mean? Yeah, that's our commentary on the Gospels. Itu adalah komentar-komentar yang kita percayai dalam Alkitab. May people be drawn by the health message. Amen. Biarkanlah banyak orang akan ditarik oleh reformasi kesehatan. Amin. Yes, may they be drawn by the Sabbath. Ya, biarkanlah mereka ditarik kepada kebenaran Sabat. But may they be drawn most by the gospel that we believe. Tapi biarkanlah mereka lebih tertarik kepada firman Tuhan yang kita percayai. Christ object lessons, what's that? Christ Object Lesson, apa itu? That's our commentary on the parables, right? Itu adalah komentar-komentar dari perumpamaan Yesus, bukan? If there had been but how many? One Jika lost saja soul. hanya ada satu jiwa yang hilang, Christ would have died for that one. Kristus akan tetap mati untuk satu jiwa itu. You see, if only Eve had sinned, Anda lihat walaupun hanya Hawa yang berdosa pada waktu itu, then Jesus would carry the cross for Eve. maka Yesus yang sama akan tetap memanggul salib itu untuk Hawa. And so I know Itulah sebabnya saya tahu, that if I was the only idiot that committed sin, jika saya adalah satu-satunya orang bodoh idiot yang berbuat dosa pada waktu itu, that Jesus would become a man. maka Yesus akan tetap mengorbankan He diri. would come to this world Dia akan tetap datang ke dunia ini and he would die for me dan dia akan mati untuk saya and only me. dan hanya untuk saya. That is the gospel. Itu adalah Injil. Not that Jesus dies for the whole world, Ya, bahwa Yesus mati untuk seluruh dunia, but that he dies for me. tapi dia juga mati untuk saya. And now I believe that he would, Dan sekarang saya percaya bahwa dia akan tetap lakukan itu. because I've seen it hundreds of times. Karena saya melihatnya berulang-ulang kali. Uh-oh. Here's that question. Ini adalah pertanyaan yang tadi. What's the answer? Apa jawabannya? Oh, some people still don't
believe Ada me. yang jawab ya, banyak, tapi ada yang belum. Matthew 5:44. Who is speaking in Matthew 5:44? Matius 5 ayat yang ke-44. Siapa yang berbicara di Matius 5 ayat yang ke-44 ini? And who is Jesus? Dan siapa Yesus? Jesus is God. Yesus adalah Tuhan. We are not the Jehovah's Witness, we're not the Mormons. We believe that Jesus is God. Kita bukanlah saksi Yehova, kita bukan Mormon karena kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. And what does God tell me? Dan apa yang Tuhan katakan dari ayat ini? Love who? Kasihi siapa? And tell me, who is God's enemy? Tuhan katakan kasihi musuhmu. Kalau begitu jawab ini, siapa musuh Tuhan? Does God obey his own law? Apakah Tuhan mematuhi hukumnya sendiri? Is God a hypocrite? Apakah Tuhan adalah seorang munafik? I hope by now you see that he's not. Saya berharap bahwa Anda akan melihat bahwa Tuhan bukanlah But there is a munafik. deeper reason he loves even Satan, which actually means the enemy. Did you know that? Itulah sebabnya ada sebuah alasan yang lebih dalam mengapa Allah pun mengasihi musuhnya. Once upon a time, there was one who was perfect from head to toe. Pada waktu itu ada sesuatu yang sempurna, seorang yang sempurna But he- dari ujung kepala sampai ujung kaki. But he rebelled against his father. Tapi dia memberontak melawan ayahnya sendiri. He weaned the loyalty of his father's children away from them. Bahkan dia berhasil memenangkan hati daripada orang-orang setia daripada He ayahnya. deceived his father's children. Dia menipu anak-anak ayahnya yang lain. He tried to kill his father, Dia berusaha membunuh ayahnya. and he committed adultery with his father's bride. Dan dia melakukan sebuah persinahan dengan pasangan pengantin daripada ayahnya. Who was it? Siapa itu? Oh, I hear two different answers. I Oh. hear Lucifer and I hear Absalom. Saya dengar Lucifer dan saya dengar Absalom. The story of Absalom is the great controversy. Kisah daripada Absalom itulah tema daripada the great controversy atau pertentangan akhir itu. Absalom is a type of who? Absalom itu adalah tipe daripada siapa? Lucifer. Lucifer. How many good things did Absalom have about him? Berapa banyak hal baik yang Absalom miliki dalam dirinya? He was just beautiful. Oh, dia tampan, dia indah. How many good things did Satan have about him? Berapa banyak hal baik yang setan miliki mengenai dirinya? That was it. But Keindahannya. inside, Itu saja. he was black as midnight. Di luar dia terang, tapi di dalam dia gelap But seperti malam even hari. though Absalom was that bad, Tapi walaupun Absalom begitu jahat, what did David say he would have been willing to do? apa yang Daud katakan bahwa dia bersedia untuk lakukan untuk Absalom? He would have died for him. Dia mau mati untuknya. But did David give his life for Absalom? Tapi apakah Daud memberikan nyawanya untuk Absalom? No. Tidak. What happens to Absalom at the end of the story? Apa yang terjadi pada Absalom di akhir cerita itu? He dies. Dia mati. The first and second death, he will. That's why the story is perfect. Itulah sebabnya kisah ini sempurna. Brothers and sisters, if you continue in sin, Saudaraku, jika Anda terus melakukan dosa, you will die. Anda akan mati. What you do not overcome will overcome you Apa yang tidak berhasil Anda kalahkan akan mengalahkan Anda. and will work out your eternal destruction. Dan akan menghasilkan pembinasaan abadi untuk Anda. But God will mourn for you, Tetapi Allah akan berduka untuk Anda. and he will do everything humanly and divinely possible to save you. Dan dia akan lakukan apapun segala sesuatu untuk menyelamatkan Anda. Because he is the great Father of us Karena all. dia adalah Allah Bapa. You see, you didn't create yourself. Do you understand that? Anda lihat bahwa Anda tidak menciptakan diri Anda sendiri, bukan? Satan did not create himself. He did not create you. Satan can't create a mosquito. Bahkan setan tidak menciptakan Anda, tidak bisa menciptakan dirinya sendiri, bahkan tidak bisa menciptakan seekor nyamuk sekalipun. God is the great Father of us all. He alone is creator. Hanya dialah Allah Bapa saja yang bisa menciptakan, pencipta Is satu-satunya. Satan a sinner? Apakah setan seorang pendosa? Yes or no? Ya atau tidak? Are you a sinner?
Yes or no? Apakah Anda seorang You don't have to berdosa? tell me. I already know. Anda tidak perlu mengatakan kepada saya sudah Tim tahu. Riesenberger, chief of sinners, Bahkan Tim Riesenberger itu adalah seorang pendosa, but forgiven. tapi telah diampuni. But although a sinner, there's a difference between you and Satan. Bahkan walaupun Anda berdosa, ada sebuah perbedaan antara Anda dengan setan. What is the only thing that brings you to repentance? Apakah satu-satunya yang membawa Anda untuk pertobatan? The Sabbath, the 2300 days, the health message. No! What is it? The goodness of God. leads you to Hanya repentance. karena kebaikan Tuhan saja. How much of God's goodness did Satan know? Berapa banyak kebaikan Tuhan yang setan ketahui? Semua dia tahu. What was his job in heaven? Apa tugas setan di surga pada waktu itu? He was the covering cherub. Bahkan dia adalah kerub yang menaungi. Jehovah would be here. Seandainya Jehovah di sini, And where would Satan be? di manakah setan? Maka setan akan di samping daripada Jehovah. You itu. couldn't get any closer to God than him. Anda tidak bisa mendekati Allah seperti setan bisa mendekati Allah pada waktu itu. He knew it all, Dia tahu segala sesuatunya. but he chose to walk away. Tetapi setan memutuskan untuk pergi daripada Allah. I'm not going to tell you where these passages are found. Saya tidak akan mengatakan kepada Anda di mana ayat-ayat ini berasal. Don't cheat Tapi jangan curang. and don't text, dude. Really? Dan juga jangan membuka handphone Anda. Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you. Datanglah kepadaku, masuklah ke dalam kerajaan yang telah disiapkan oleh Bapakku. Untuk siapa? Untuk Anda, untuk kamu. Depart from me, you cursed, Pergilah daripadaku, engkau yang terkutuk. into the everlasting fire Kepada api yang abadi, prepared for. dipersiapkan untuk, No, it doesn't say you, but Pastor Bradshaw was correct. tidak dipersiapkan untuk Anda, tapi kepada setan dan malaikat-malaikatnya. But did you know that everybody in every audience, always there's people who say you? Did you know that? Tahukah Anda bahwa dari begitu banyak orang yang membaca Alkitab, mereka sering mengira bahwa itu yang di bawah, ayat yang di bawah dipersiapkan untuk Anda. Because I kind of set you up for it, but kind of also we're deceived. Walaupun saya sedikit menjebak Anda, tapi Anda tertipu juga pada akhirnya. How many human beings were designed for the lake of fire? Berapa banyak manusia yang memang direncanakan untuk masuk ke dalam api yang bernyala-nyala itu? None. Tidak ada. How many human beings did God design to save? Tapi berapa banyak manusia yang Tuhan rencanakan untuk diselamatkan? All. Semua. Now, in case you think I'm Rob Bell and I'm universalist, I'm not. I'm not saying everyone's going to be saved. Saya tidak mengatakan bahwa saya adalah seorang universalis atau mengatakan bahwa semua orang akan selamat. But you want to know what predestination is all about? Tapi Anda mau tahu apa itu namanya predestinasi? God has predestined you for salvation. Allah telah menentukan Anda dari awal untuk keselamatan. Jesus has paid the price. Karena Yesus sudah membayar harganya. Jesus has drained himself completely to give you the transfusion. Bahkan Allah, anak Allah sendiri telah kehabisan darahnya hanya untuk menyelamatkan Anda. And he would have done it if it was just you. Bahkan dia akan tetap lakukan itu walaupun hanya Anda yang berdosa. But remember, you still have a choice. Tapi ingat Anda tetap punya pilihan. I can't even fully understand that concept yet. Bahkan saya sendiri sampai saat ini masih belum mengerti konsep memilih itu sampai That sekarang. God would run the whole great controversy just for me to have me say no at the end of it. I mean, really? Bahwa Allah bersedia melakukan semuanya untuk pertentangan akhir itu hanya untuk pada akhirnya saya mengatakan tidak padanya. How could you say no to God Bagaimana bisa Anda katakan tidak pada Tuhan after he has given all? setelah dia telah berikan semua untuk Anda? Here is the difference between you and Satan. Ini adalah perbedaan antara Anda dengan setan. But even as a sinner, man was in a different position than that of Satan. Bahkan saat sebagai seorang pendosa, manusia itu berbeda posisinya daripada setan. Lucifer in heaven had sinned in the light of God's glory.
Lucifer di surga telah berdosa walaupun dia mengetahui terang Allah itu sendiri. To him, as to no other created being, was given a revelation of God's love. Kepada setan dan tidak kepada makhluk lainnya telah diberikan pengetahuan yang penuh mengenai kasih Allah itu. Understanding the character of God, Bahkan dia mengerti karakter daripada Allah, knowing his goodness, mengetahui kebaikan Allah, Satan chose to follow his own selfish, independent will. tetapi setan tetap memilih mengikuti keputusannya untuk bebas. This choice Pilihan ini was final. adalah final untuknya. But why was it final? That's the next logical question, right? Tapi mengapa itu adalah keputusan final untuk setan? Was God like, okay, I'll forgive 99%, but the last 1%, Apakah Tuhan seolah-olah mengatakan, oke, aku ampuni engkau 99%, tapi 1% kayaknya aku mesti pikir-pikir dulu. Did he say, Satan, all the way up to here I'll forgive, but if you cross this line, I'm going to mess you up? Apakah Tuhan berkata, setan, aku ampuni semua dosamu, tapi kalau engkau langgar satu saja, mati kamu. Was that the reason why? Apakah itu alasannya? The reason why is the next sentence. Alasannya adalah kalimat yang This berikutnya. choice was final. Keputusan ini adalah final untuknya. Why? Mengapa? There was no more that God could do to save him. Karena tidak ada lagi yang dapat diperbuat Allah untuk menyelamatkan If setan. I tell a parent, listen, 99% chance your kid's going to die, we've only got a 1% chance that they'll pull through this, what do you think they say? Do you think, forget it, right? Kalau saya mengatakan kepada Anda punya kesempatan 99% untuk berhasil, tapi ada 1% untuk tidak berhasil. Anda mungkin akan menjawab kira-kira, ya saya tidak akan bisa. They push until there is absolutely no chance whatsoever that their child can be saved. Orang tua manapun tidak akan peduli walaupun hanya ada kesempatan 1% saja. Orang tua itu akan tetap melakukan yang terbaik untuk keselamatan anaknya. And so does God Itulah sebabnya Allah pun seperti itu. for all his children. Untuk semua anak-anak. And he even did for Satan. Bahkan dia telah melakukannya untuk setan Did juga. everything he could to save him. Melakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan setan. Until he could do no more. Sampai Allah tidak dapat melakukan apapun lagi. But man was deceived. Tetapi manusia telah tertipu. I was deceived. Saya telah tertipu. I didn't understand who God was. Saya tidak mengerti siapa Allah itu. I didn't realize that he loved me. Saya tidak menyadari bahwa Allah mengasihi saya. I gave this presentation Saya memberikan presentasi ini and an atheist was in the audience. dan pada waktu itu ada seseorang yang ateis tidak percaya pada Tuhan. And he said, Dr. Riesenberg, I'd like to thank you for that presentation. Dan ateis itu berkata kepada saya, Dr. Tim, saya berterima kasih untuk presentasi tadi. So we had a little small talk. Lalu kita berbicara singkat. And I finally asked, well, what do you believe? Lalu saya bertanya kepada dia, kalau begitu apa yang kamu percayai? And he said, I'm an atheist. I believe in evolution like most people. Dan dia berkata kepada saya seorang ateis, saya percaya mengenai evolusi sama seperti orang yang lain. Most people don't believe in evolution, by the way. We're the Tapi only world that's fallen. Like 9 gazillion other people don't believe that. Tapi tahukah Anda bahwa hanya kita yang tidak percaya pada teori evolusi? Karena ada begitu banyak ciptaan lain di jagat raya ini, semuanya tidak percaya evolusi. And I said, Hanya kita yang percaya pada evolusi. but what do you think about the truth that transforms the world and evolution? Tetapi kalau menurut Anda, apa itu mengenai kebenaran yang merubahkan dunia atau penciptaan itu? And he was thoughtful for a long time. Lalu dia diam untuk sejenak. And he said they both cannot be true. Dia berkata, dua-duanya tidak mungkin benar. I said, why do you say that? Mengapa kamu berpikir seperti itu? He said, because survival of the fittest would never pull up its sleeve and have both of you die. Karena survival of the fittest, yang paling kuat yang bertahan, tidak mungkin bisa menyelamatkan kedua orang itu. And I said, but which is true? Tetapi mana kira-kira yang benar? And he wouldn't look me in the eye. He said, the truth that transforms the world is true. Kalau dia tidak bisa melihat saya di mata dan dia mengatakan, iya, I said, kebenaran yang menyelamatkan dunia itu betul. why do you say that? Lalu mengapa Anda katakan itu? He's like, because I'm a father and I know I would do the same thing. Karena saya adalah orang tua. Saya tahu saya akan melakukan hal yang sama. And I said, but why would you do that?
Lalu mengapa kamu mau He's like, lakukan I'm itu? not sure. I said, who put that love there? He's like, I don't know. I don't know. And he Lalu saya walked tekan out of the dia, church. saya tanya, siapa kira-kira yang menanamkan rasa kasih itu kepada Anda sebagai orang tua? Dia katakan pada saya tidak tahu dan dia menjauh daripada saya. Confronted by the truth that transforms the world. Dia dihadapkan dengan kebenaran yang merubahkan itu. An argument he desperately fought against in his mind. Dan berargumentasi sendiri dengan pikirannya, dia terjatuh dan tidak bisa menjawab lagi. But his heart could not say no. Tetapi hatinya tidak bisa mengatakan tidak. Because it was still written there. Karena Injil itu tertulis di hatinya. I was deceived. Saya pun tertipu. Maybe you were too. Mungkin Anda juga pernah tertipu. But maybe you've woken up. Tapi mungkin Anda telah bangun saat ini. Have any of you woken up in the dark? Berapa di antara Anda yang pernah bangun di dalam sebuah kegelapan? But you don't know where you are. Dan Anda tidak tahu di mana Anda berada? Like you wake up in the dark and you're not really sure where you're at. Seperti Anda bangun, semuanya gelap, Anda tidak tahu saya di mana ya You kira-kira. don't know which side of the bed your head is on. Has that ever happened to you? Anda tidak tahu di mana posisi kepala Anda, apakah di atas ataupun di bawah. Pernahkah Anda alami itu? But what happens if someone just cracks the door and a little bit of light comes in? Tetapi apa yang terjadi kalau ada seseorang yang membuka sedikit pintu dan memberikan cahaya sedikit saja ke dalam ruangan itu? You know everything. Anda bisa melihat segala sesuatunya. God has cracked the door on my heart. Allah telah membuka pintu itu sedikit untuk saya. And I see him at last. Dan saya bisa melihat dia. All these years, Selama ini, all my sins, semua dosa-dosa yang saya lakukan, I'm just running away from my dad. saya kabur daripada bapak saya sendiri. I presented this to 800 Pathfinders. Saya berikan presentasi ini kepada 800 orang Pathfinder pada And a waktu itu. 12-year-old boy Dan seorang anak berumur 12 tahun stood in the back berdiri di bagian belakang and he cried for 30 minutes after I was done. dan dia menangis selama 30 menit setelah presentasi saya selesai. And I came over to him Dan saya datang kepadanya and I said, "What's wrong?" dan saya bertanya, ada apa? And he went, "Ah, ah, ah, ah." Dan dia menangis dan menangis terus. And I just held him till he Dan was saya done. tetap memegang dia sampai dia tenang. And when he could finally talk after 30 minutes, Dan pada saat dia akhirnya bisa berbicara setelah 30 menit, he said, "I didn't know God loved me like that." dia katakan, saya tidak tahu bahwa Allah bisa mencintai saya. And I sama said, seperti "Yes, itu." yes, he does. Lalu saya katakan, ya, dia mampu mencintaimu sebesar itu. And even more. Bahkan lebih daripada itu. My appeal to you Ajakan saya pada hari ini kepada Anda. is every precept, promise, warning, judgment, everything in the Bible and Spirit of Prophecy is all the same. Firman, janji, peringatan, penghakiman semuanya adalah sama. It's all your dad trying to get you back home. Itu adalah usaha ayah Anda untuk membawa Anda pulang ke rumah. That's all it is. Hanya itu saja. That's all it was. Hanya itu inti dari segala sesuatunya. And that's all it ever will be. Dan dari sampai kapanpun hanya itu yang tetap menjadi inti dari semuanya. Why are you just running away from the person who loves you more than any other being in the universe? Mengapa Anda tetap melarikan diri dari seseorang yang begitu mengasihi Anda dan mau memberikan segala sesuatunya untuk Anda? When I understood this, I decided I wasn't going to run anymore. Pada saat saya mengerti ini, saya memutuskan bahwa saya tidak akan lari lagi. I grew up Catholic like Pastor Bradshaw. Saya tumbuh besar sebagai seorang Katolik sama seperti Pastor I Bradshaw. was sprinkled. Saya pun dibaptis dengan dipercikan. I had a long journey, but I eventually decided to be rebaptized when I learned this. Saya memiliki perjalanan yang sangat panjang dan saya memutuskan untuk dibaptis ulang saat saya mengetahui hal ini. My appeal to you is the same. Ajakan saya kepada Anda adalah sama. If there is anyone here Jika ada di antara Anda yang hadir di sini, who has seen the love of God, yang pernah melihat kasih Allah itu. have you seen the love of God? Raise your hand. Pernahkah Anda melihat kasih Allah itu? But this is a specific call. Tapi ini adalah panggilan yang lebih spesifik lagi. Have you seen the love of God, Pernahkah Anda melihat kasih but are Tuhan, not a baptized Seventh-day Adventist? Raise tapi your hand. belum dibaptis sebagai Seventh Day Adventist? A few.
There's a few. Hanya Okay. sedikit. Praise the Lord. Praise the Lord. My appeal is to you. And to Panggilan you. saya untuk Anda sekarang. And to you. And to Untuk you. Anda, And to you. Anda dan Anda. If you would like to say to God, Kalau Anda mau berkata kepada Yesus, I see your love, aku telah melihat kasih-Mu Allah. and I want to learn more about that. Dan aku mau belajar lebih dalam lagi. I want to come to the point Aku mau datang sampai pada satu titik. where I not only see it with my mind, Di mana aku tidak hanya melihat menggunakan pikiranku. but I experience it in my life, in my heart. Tapi aku mengalaminya dengan hati dan dalam hidupku. If you would like to study Kalau Anda mau belajar to prepare yourself for baptism, untuk mempersiapkan diri Anda untuk baptisan. to say to God, I love you as much as you now love me. Untuk berkata kepada Allah, aku mengasihimu sama seperti engkau You don't have to be mengasihi aku. perfect. You know, baptism is like marriage. Tahukah Anda bahwa baptisan itu sama seperti pernikahan? It's the beginning of love. Itu adalah awal daripada cinta. But you are saying to God, I want you to be my Lord and Savior. Tapi Anda berkata kepada Allah, aku ingin engkau Allah menjadi satu-satunya juru selamatku dan Tuhanku. I have seen the gospel this morning, Aku telah melihat Injil pada pagi hari ini. and this is what I want to believe. Dan ini adalah apa yang aku inginkan untuk percayai. Whether you believe or you don't, Mungkin Anda percaya, mungkin Anda tidak percaya. the truth that transforms the world is true. Tetapi kebenaran yang mengubahkan dunia itu benar adanya. It is the gospel. Itulah Injil itu. And it is the gospel that the Seventh-day Adventist Church believes in its commentaries and its messages. Dan itu adalah Injil yang dipercaya oleh Seventh-day Adventist. That Baik dalam is komentar-komentarnya the ataupun dalam principal Alkitab. reason why I became a Seventh-day Adventist. Ini adalah alasan yang sama mengapa saya menjadi seorang Now, anggota we're Seventh-day not going to Adventist. dunk you today. We're not going to baptize you now, right? Oke, kita tidak akan baptiskan Anda hari ini. But if you would like to make that decision, Tapi kalau Anda mau mengambil keputusan itu, I would like you to raise your hand. saya mau Anda mengangkat tangan Anda. Would you like to study and Apakah learn Anda more mau belajar dan belajar lebih dalam lagi about this? Praise tentang God. Praise God. Puji Amen. Anyone else? ada yang lain lagi? Praise the Lord. Praise Anyone else who is not a Seventh-day Adventist? Ada di antara Anda yang tidak anggota Seventh-day Adventist di sini? All right. Praise the Lord. Oke. Now this is to the Adventists. Baik, ini untuk mereka yang Seventh-day Adventist. If you have been baptized, Kalau Anda sudah dibaptis, but you know tapi Anda tahu that you have fallen away, Anda telah jatuh dan jauh. I don't need to know what you did, Saya tidak perlu tahu apa yang Anda pernah lakukan, but you know. tapi Anda tahu itu. And we're not talking about, oh, you just messed up, and you didn't mean to or whatever. Saya tidak berbicara mengenai, saya telah melakukan kesalahan ini dan saya tidak tahu hal-hal yang biasa. Tidak seperti That's itu. what communion is for. Itu adalah perjamuan kudus. It's one thing if you I went a little bit too far with my boyfriend, right? Ada satu hal yang berbeda antara, saya melakukan sesuatu yang salah dengan pasangan saya. You confess, you repent, Anda mengaku, Anda bertobat. but that's not rebaptism. Tapi bukan itulah inti daripada mengenai baptisan ulang. Now you move in with your boyfriend, then you need to be rebaptized. Tapi kalau Anda tinggal bersama-sama dengan pasangan Anda yang belum sah, Anda perlu dibaptis ulang. Oh no, I studied a little bit past sundown on Friday. Saya melewati sedikit waktu daripada hari Sabat. You need to repent and you need to get a sunset calendar on your refrigerator. Anda perlu bertobat dan Anda perlu tahu jam-jam hari Sabat itu jam berapa saja di kulkas Anda. But if your boss calls you and says, we need you to start working on Friday nights, Tapi kalau seandainya bos Anda menelpon dan berkata, saya butuh Anda untuk kerja Jumat malam nanti. and you say yes, Dan Anda katakan, oke, you need to be rebaptized. Anda harus dibaptis ulang. There's another reason for rebaptism. Ada alasan ulang untuk baptisan. If you were sprinkled as a child, like Pastor Bradshaw and I were, Kalau seandainya Anda pernah dipercikan sama seperti Pastor Bradshaw dan saudara you Tim, need to be baptized in the biblical fashion. Anda perlu dibaptis sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. If that is you, Kalau itu adalah Anda, you need to be rebaptized. Anda dibutuhkan untuk dibaptis ulang. Finally, if you've learned a fundamentally new truth today,
Pada akhirnya jika Anda belajar sesuatu yang baru pada hari ini, that is the reason I was rebaptized. itu adalah alasan mengapa saya dibaptis ulang. Let's say you learned about the Sabbath for the first time. Sebagai contohnya, Anda baru belajar mengenai hari Sabat untuk pertama kali dalam hidup Anda. In Acts chapter 19, verses 1 through 5, Kisah 9 ayat 1-25, what was the new truth that those believers learned about? apa hal baru yang dipelajari oleh para pendengar itu? The Holy Spirit, that's right. Roh Kudus, betul. Which do you think is more important, the Sabbath, the Holy Spirit, or the gospel? Menurut Anda mana yang paling penting? Sabat, Roh Kudus, atau Injil ini? If you don't understand this, Kalau Anda tidak mengerti ini, all the rest of your beliefs are in vain. maka segala sesuatu hal lain yang Anda percaya adalah sia-sia. Because there's no motive. Karena tidak ada motif yang benar. The reason I do what I do. Alasan mengapa saya lakukan apa yang saya lakukan. Pastor Julio asked me, why are you an evangelist? Mungkin Anda bertanya, Pastor, mengapa Anda seorang evangelis? Because God has shown me the gospel. Karena Allah telah menunjukkan Injil itu. And I know so many of us do not understand it. Dan saya tahu banyak di antara kita yang belum mengerti. If you have learned a fundamentally new truth, Kalau Anda telah belajar fundamental daripada gereja ini, that's a reason for rebaptism. itu adalah alasan untuk baptisan And if you're ulang. in doubt, there's a chapter in the book Evangelism called Rebaptism. Just read it, okay? Kalau Anda ragu, maka Anda bisa mencari di Alkitab mengenai baptisan ulang. Anda akan menemukannya. My appeal now is to all of you. Panggilan saya, ajakan saya adalah kepada Anda semua. If there's anyone here Kalau ada di antara Anda who would like to make a decision for rebaptism, untuk membuat keputusan baru untuk dibaptiskan ulang, I want you to stand where you are right now. saya ingin Anda berdiri dimanapun Anda berada saat ini. Is there anyone here Apakah ada di antara Anda who would like to make a decision for Jesus? yang mau mengambil keputusan untuk Yesus? You know you need to make this decision. Anda tahu Anda harus mengambil keputusan itu. I would like you to stand where you are. Saya ingin Anda berdiri. Well, I would like you to stand for your decision. How about that? Saya ingin Anda berdiri untuk yang Don't Anda worry, I'm ambil. not going to call you up. It's all right. You made a decision, didn't you? Anda buat keputusan, kan? That's all right. Anyone who'd made a decision Siapapun yang membuat keputusan to give their life to Jesus again, untuk memberikan hidupnya pada Yesus kembali, I'd like you to stand. saya ingin Anda berdiri dimanapun Anda berada. If you'd like to recommit your life. Kalau Anda ingin membuat komitmen ulang Praise untuk God. hidup Anda, Anyone else ada lagi yang lain. want to recommit your life to Jesus? Praise Anda the Lord. mau mengkomitmenkan hidup Anda kembali untuk Praise Yesus. the Lord. Amen. Puji Anyone Tuhan. else? Ada yang Praise lain God. lagi. All right. Praise God. Amen. All right, let's have a prayer. Mari berdoa. Loving Father in heaven, you've seen the decisions for baptism. Allah Bapa di surga, Engkau telah melihat keputusan Rebaptism. untuk baptisan ulang, And recommitment. dan komitmen ulang. Lord, give each one of us grace and Tuhan, berikanlah kepada kami masing-masing kasih karunia dan kekuatan to follow through with these decisions. untuk mengikuti dan menindaklanjuti keputusan-keputusan ini. And let all of us around encourage them in the narrow way. Dan biarkanlah kami semua di antara mereka memberikan mereka semangat untuk melalui jalan ini. Knowing that we are sinners preaching to sinners. Mengetahui kami adalah orang berdosa yang berbicara kepada orang berdosa. But we have heard your 3 words. Tapi kami telah mendengar 3 kata itu. Because you're mine. Karena engkau adalah milikku. The only difference is we say to you, Satu-satunya hal yang berbeda adalah apa yang kami ucapkan kepadamu. because I'm yours. Karena aku adalah milikmu. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin.